darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Persembahkan gimana? Lah, Yesus kan dipersembahkan darahnya untuk menebus. Menebus kemana? Esensinya kan pengorbanan, seperti itu, Pak. Iya, tapi kenapa yang korban ini anak Maria? Kenapa bukan anak kambing atau anak sapi? Ya, itu kan mengajarkan supaya berkorban sama manusia, seperti itu, Pak. Karena Yesus tuntunan, panutan, Pak. Loh, kalau dia panutan berarti dia harus dicontoh dong. Dicontoh cara hidupnya, Pak. Nah, Iya. terus kenapa Anda tidak mati dalam keadaan disembelih juga sama seperti Yesus? Artinya itu pengorbanan. Loh, tadi katanya seperti itu, dicontoh. Tadi katanya dicontoh, Iya. tauladan. Nah, terus kenapa teman-teman Kristen belum ada yang mati dengan cara disembelih? Itu kan artinya mengorbankan diri bagi orang lain, Pak. Bukan mengorbankan orang lain untuk diri sendiri, seperti itu, Pak. Loh, faktanya yang mati ini kan anak Maria. Iya, betul, anak Maria. Dan bukan pencipta langit dan bumi yang mati. Iya, yang benar. Berarti orang lain dimatikan, disembelih untuk menebus orang lain. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, kalau ontologi kekristenan kan berbicara Bapa, Firman menjadi Yesus, kan seperti itu. Nah, berarti Yesus Bapa melakukan kehendak Bapa, mengajarkan apa yang diinginkan Bapa, seperti itu, Pak. berarti yang mati di atas tiang salib ini Bapak, Yesus, Pak, Yesus. bukan Bapak. Bukan, Pak. Berarti anak manusia dibunuh. Iya, Pak, iya. Nah, ini ajaran apa ini? Membunuh anak manusia untuk menebus dosa manusia lain. Bang Homai Mengorbankan dirinya supaya orang lain naik, bukan orang lain dikorbankan untuk diri sendiri yang naik, Pak. Seperti itu, Pak, esensinya, Pak. Salib itu, Pak. Iya, artinya kan gini, ada orang yang menjadi korban. Nah, menebus, korban ini menebus kesalahan orang-orang Kristen. Ditebus kemana? Itu mengajarkan pengorbanan, Pak, bukan orang lain yang dikorbankan, seperti itu, Pak. Loh, Anda yang berdosa, orang lain yang Anda korbankan. Salah nggak? Halo. Itu mengajarkan pengorbanan, bukan mengorbankan orang lain supaya diri sendiri yang naik. Seperti Kalau itu. mengajarkan pengorbanan, Pak, orang Yahudi sudah tamat, para nabi sudah tamat. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada orang Israel, apabila di antara orang Israel mau mempersembahkan, hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim Tuhan, haruslah mempersembahkan hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Ini pengajaran korban. Terus kenapa di Kristen itu korbannya anak manusia? Ya, karena Bapak pahamnya di kisah-kisah lama, kisah-kisah perjanjian lama itu sama seperti yang Bapak pahami sekarang. Esensi Yesus kan bukan berbicara ke arah situ, Pak. Loh, Yesus katanya datang menggenapi cerita-cerita di perjanjian lama. Iya, memang menggenapi, Pak. Iya. Nah, tadinya hewan kurban kenapa digenapi jadi hewan manusia? Nah, artinya hidup kita itu harus berkorban, melayani, itu esensinya, Pak. Loh, tapi Tuhan marah. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Kan gitu jelas Esensi itu. perjanjian lama itu kan ritual-ritual, Pak. Ritual ibadah, ritual Ya, emang- tata memang cara, betul. gitu, Pak. Bapak Iya, memang paham sampai betul. di situ. Iya. Ya, memang betul seperti itu. Bahkan Yesus pun memerintahkan pengikutnya yang asli, bukan yang nyamar-nyamar, untuk mempersembahkan perintah seperti persembahan yang diperintahkan Musa. Iya. Berarti Yesus memberikan perintah mempersembahkan manusia atau mempersembahkan hewan, Pak? Esensi Yesus bukan mengarah kepada jasmani, pada batiniah, Pak. Berkorban bagi orang lain. Kok larinya ke sana? Sekarang- Korbankan yang lain. Yang Bapak Sekarang- ngerti kan korbankan orang lain, korbankan hewan, seperti itu, Pak.
Yesusnya yang saya tanya, Itu, jangan Pak. lari ke saya, jangan lari ke saya. Yesusnya, Yesus dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan mengorbankan hewan atau mengorbankan manusia. Ya kan dijelas diajari Yesus itu, Pak. Jangan korbankan orang lain, jangan korbankan binatang, Loh, tapi loh. dirimu yang berkorban. Waduh, Seperti Bapak itu. asumsi jangan korbankan binatang, itu di mana tertulis? Matius 8 nomor 4, Tidak Yesus mengajarkan- perintahkan. Yesus tidak perintahkan. mengajarkan hal-hal itu lagi, Pak. Loh, Matius 8 nomor 4 itu perkataan siapa? Iya, dia tidak mengarah ke arah seperti itu lagi, Pak. Loh, loh. Ritual, tata ibadah, seperti itu, Pak. Anda kok lebih tahu dari Yesus? Iya, dia Kenapa tidak bisa? mengajarkan lagi. Loh, Matius 8 itu apa yang diperintahkan di sana? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Yang diperintahkan Musa kan hewan, Pak, bukan manusia. Kenapa Anda tidak mendengarkan perintah Yesus? Loh, double suaranya. Nggak bisa menjawab kan? Bang silakan bang. Nggak bisa. Matius berapa tadi, Pak? Matius berapa, Pak? Matius 8 nomor 4 itu perintahnya jelas. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Akhi Erik, ada yang antum ingin sampaikan, silakan. Atau Dinda Moto? Bang Moto, silakan Bang Moto. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. lanjut abangku Bang Erik, lanjut Ya Bang, lanjut Bang. Abang aja. Tadi open kamera, akhi, silakan. lanjut Bang. Oh tadi yang sama siang Oten tadi. Siapa sih Oh. tadi? Abang ini ya? Iya, ditunjukkan aja, ditunjukkan aja. Al-Maidah 71 sama 72. Iya, silakan. Oke, terbang. Halo. Iya, selamat siang. Bang, ini Bang Albin ya suaranya ya? Iya. Iya. Abang dari ini Bang. Saya menanggapi. Abang enggak, aku tanya dulu. Abang dari Katolik apa Protestan, Bang? Bang dari Kristen Protestan. Oke. Silakan. Saya sedikit menanggapi tadi yang cuma ini jelaskan ini ya. Deketin Bang Yang Albin jelas suaranya, ini. maaf Bang. Itu yang dijelaskan Sebentar, cuma sebentar tadi Bang Wan. ya. Sebentar Bang Wan. Gedein dikit Bang. Iya, saya dengar itu tadi. Iya. Gini loh Bang Juma ya. Jadi kita itu jangan persembahan itu kita salah artikan. Kita lihat dulu judul di ayat ini di Matius 8 ini judulnya apa? Ya, Pak, sebentar Pak. Ini Pak persamaan antara Yesus dan Isa. Sebentar Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an. Ini Al-Maidah Ini 70. masalah penyembuhan loh, bukan ibaratnya persembahan. Biar Kurban. kasih waktu Bang Erik biar. Sebentar Bang, sebentar. Biar kita clearkan. Ini Bang, sesungguhnya Allah itu dia ini ya. Di Al-Maidah 72 Al-Maidah 72 di situ dikatakan sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini sama dengan Markus 12 nomor 29. Bang udah pernah bacanya Bang 100? Bang 100? Iya, Bang. Nah, Tapi di Markus Quran 12. nggak ada apa, Bang? Nggak ada menunjuk Kristen, Bang. Seperti itu, Kristen itu Bang. lahirnya kapan Bang? Iya, Setelah di Yesus Quran nggak ada terangkat, merujuk Kristen, Bang. Halo. Yesus juga nggak membawa Kristen Bang. Yang bawa Kristen Ya. siapa Bang? Paulus Bang. Nah, teman-teman seimbang Abang juga menyatakan bahwasanya Kristen itu Nasrani Bang asalnya Bang, asal muasalnya Nasrani. Halo. Ya udah lanjut Bang, silakan yang baru masuk. Enggak, maksud saya gini loh, ini Bang Juma ini terlalu berasumsi kemana-mana. Jadi kita itu maksud saya gini, sebelum kita menjabarkan segala sesuatu itu, harus kita lihat judulnya.
di kitab Matius 8 itu yang disebut itu yang dipotong di ayat 4-nya itu judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta loh, bukan ibaratnya penyembahan kurban segala macam. Jadi itulah ibaratnya kekurangan kita, terlalu memotong-motong ambil itu, jadi seolah-olah mengorbankan manusia, antara manusia dan hewan itu enggak ada di situ. Jadi persembahan itu, Bang kurban Cepek, persembahan bukan harus mengarah harus ini manusia apa, enggak. Kurban persembahan itu ya persembahan yang terbaik buat Tuhan itu. Jadi jangan kita berasumsi wah ini kalau dibilang persembahan ini harusnya kurban manusia, kurban ini, jangan begitu. Jadi isi judulnya di sini loh, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta loh. Jadi kita belajar lah, jangan kita ngambil seayat sepotong-sepotong tapi kita seolah-olah kita ambil kesimpulan oh ini Suaranya deketin sono. lagi bang, suaranya bang. Gitu. Gitu ya. Udah bang, udah. Nah oke, kita ambil satu perikop dari Matius 8. Di situ kita tidak akan pernah menemukan bahwasanya persembahan yang diceritakan, yang diperintahkan oleh Musa itu adalah manusia. Nah sekarang persembahan yang diperintahkan Nabi Musa itu apa bang menurut abang? Kita baca dulu dari awal. Ya kalau dibaca dari awal bang, sampai di data nomor 33, 34 tidak akan pernah ditemukan cerita Dengar dulu, persembahan Bang. yang persembahannya Gini loh. adalah manusia. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, itu Ya judulnya. betul, betul. Kan? Terus ketika kemudian dia tahir, jadilah engkau tahir, jadilah engkau bersih, jadilah engkau kudus. Dan ingatlah, jangan engkau memberitahukan ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahan yang diperintahkan Musa itu apa bang? Persembahan apa? Baca dulu lah. Ini kan yang saya bilang tadi, judulnya itu tidak ada di situ kata persembahan kurban. Lalu Jadi persembahan kalau Musa yang diperintahkan Musa apa bang? Perintah Musa untuk mempersembahkan setiap kali orang mau disucikan, misalnya orang yang lagi haid, setelah haid mereka harus mengorbankan 2 ekor apa? 2 ekor manusia atau 2 ekor binatang? Jangan bilang lah 2 ekor manusia, ibaratnya itu Lah, logika kita nah itu dia makanya kenapa Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Itu dia permasalahannya Pak. Kalian selama ini tertidur dengan lelap tanpa menyadari betapa menistakan Yesus itu. Di saat umat Islam sibuk memuliakan beliau, kalian sibuk kemudian berkongko-kongko menghinakan, menghujat beliau. Anda sadar, jangan mengatakan seekor manusia, tapi Yesus Anda katakan seekor anak domba. Apa yang bilang seekor anak domba? Yang dimaksud seekor anak domba yang di dalam kitab saudara itu siapa? Itu pendapat Anda yang berkata begitu. Oke, itu Kami pendapat Yesus, saya. Kami Tuhan kan. Oke, itu pendapat saya. Ini Oke, itu pendapat saya. Sekarang pendapat Bapak, yang dimaksud anak domba itu siapa, Pak? itu gini loh. Jadi kenapa ada kata anak domba? Enggak, saya tanya dulu, saya tanya dulu. Dengar dulu. Nah, kenapa itu Yesus disebut pengembala domba? Bukan pengembala, Pak. Dia disebut anak domba. Siapa bilang? Loh, Siapa bilang anak domba? Bapak Itu selama ini belajar. Anda yang mengatakan anak domba. Loh, kalau Anda melihat di dalam Umatnya yang disebut anak-anak domba. Loh. Jadi ibaratnya Yesus itu sebagai pengembala, La haula wala mengembalakan quwata. domba-dombanya. Pak, Nah, tahu nggak domba Pak. kalau digembala domba gimana? Bapak, kalau disebutkan dalam Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini anak domba ini siapa? Ya,
Sekarang gini, Enggak. Bapak jangan Sekarang pakai gini. jurus Paulus di saya. Saya tanya, siapa anak domba yang dimaksud di dalam 1 Yohanes 2:9? Jawab. sekarang saya jelaskan dulu sebelum Bapak. Anda asumsi ke sana ke sini. La haula wala quwata illa billah. 1 Korintus 4 nomor 10. Saya tanya kepada saudara, yang digelari anak domba penghapus dosa manusia itu siapa? Manusia itu umatnya itu anak domba. Domba itu yang gembalain domba itu Yesus. Saya tanya dulu, yang disebut anak domba itu siapa? Yang menghapus dosa manusia itu siapa? Jangan bilang anak dombanya, itu Tuhan kan. La haula wala quwata illa billah. Ini loh, jangan Bapak, menghujat. Itu perkataan Bapak, manusia. terima kasih dengan Anda mengatakan bahwa mengatakan Yesus anak domba itu adalah menghujat. Mari kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 1 nomor 29. Yohanes berapa? Yohanes 1:29. Baca. Ya, alhamdulillah Bapak sudah mulai sadar Yesus nggak boleh dihujat dengan menyebutkan dia sebagai anak domba. Masya Allah, ini satu kemajuan ini. Silakan Bapak. Nomor 29 coba Anda baca. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Ingat, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia. Ini anak domba ini siapa yang dilihat oleh Yohanes? Benar itu ada. Anak domba Allah kan, bukan anak domba manusia kamu. Iya betul, anak domba Theos, betul. Nah, terus Allah itu kan Allah lebih di atas, berarti anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. jadi maksudnya Bapak ini Bapak domba. Yesus itu anak domba gitu. Bapak yang di surga itu adalah Bapak domba. Dengar dulu. Bapak di surga, dia punya. Jadi itu turun loh, turun. Iya. Terus kenapa anaknya disebut sebagai anak domba? Ya, namanya anaknya kan gitu. Kalau Iya, siapa yang mengatakan, jangan manusia yang mengatakan ini kan Allah. Yohanes yang mengatakan, Ya, Pak. kan yang disebut di situ kan ditujukan anak domba Allah, bukan Iya, anak manusia. Yohanes yang mengatakan Yesus itu adalah anak domba. Iya, anak domba Allah kan. Sama aja, Pak. Sama Kita aja. Jangan potong, jangan hilangkan Allahnya. Loh. Maksudnya anak domba Allah ini maksudnya Allah ini punya anak domba. Iya kan? Itu diumpamakan. Anak jadi sekarang larinya. saya tanya. Jadi Yesus diumpamakan Domba itu sebagai anak hewan. Ada berkembang nggak domba? Satu doang nggak domba di dunia? Iya, banyak domba. Iya. Nah, kenapa? Ini Yesus anak domba Allah. Jemaatnya anak domba Yesus kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi Kita pemahamannya jangan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Yesus ini disebut sebagai anak domba, betul atau tidak? Kalau kita lihat di sini ada tertulis anak berarti Yesus disetarakan dengan apa itu? Dilahirin sama domba dong, Bang. Dengar dulu, kita jangan lihat domba Dilahirkan sama domba binatangnya. berarti, Bapak. Jangan lihat binatangnya. Jangan yang lain yang diumpamakan. biar guru dulu. Nah, jadi Iya. itu diumpamakan. Karena Diumpamakan domba dengan itu, ya, domba itu diumpamakan adalah dengan binatang yang bersih dan yang nurut sama tuannya, itu domba. iya, maksudnya Jadi Yesus itu kita harus lihat ditarik kemana. dari kemana Apa nanti? latar belakang Latar belakangnya nanti makanya ditarik ke sana. Nanti latar belakangnya nanti anak domba ini dipersembahkan ke dewa Molok. Kan itu pasti tuh. Kenapa kemudian dia disebut sebagai anak domba? Supaya tidak dianggap sebagai mempersembahkan manusia. Karena kalau mempersembahkan manusia itu ajaran dewa Molok. Maka Yesus yang manusia ini agar tidak keciduk pengikutnya penyembahnya itu sebagai penyembah dewa Molok, maka Yesus yang adalah manusia suci digelari binatang oleh kalian. Kan gitu, Pak? Iya, benar saya Nah. gini loh, maksud saya gini loh.
Jadi itu sebuah perumpamaan. Jadi Yesus diumpamakan dengan binatang. Ini yang diterangkan. Itu Loh. Anda yang mengatakan itu ke binatang. Loh, domba itu apa? Dengar dulu, penafsirannya itu bukan seperti itu. Jadi penafsirannya gimana, Pak? Jadi sekarang saya mau tanya dulu sedikit. Eh, Pernah saya dengar ini sebuah ceramah. Di langit katanya kalau di surga itu ada 72 bidadari. Jadi siapa yang ke sana memecahkan perawan itu, benar itu apa enggak? Ya, itu betul. Itu memang ada. Ada, itu Itu diceritakan di di surga itu Al-Quran. ada. Enggak, Ya, itu ada enggak? Bisa enggak kamu jamin itu ada? ada. Kalau Al-Quran yang menceritakan itu ada pasti. Emang udah pernah ke sana? Dan Kita udah belum ada kes- yang udah ada dari sana yang menceritakan itu fakta apa tidak? Duh, Allah itu maha tahu, Pak. Ya. Sesuatu yang terjadi masa akan datang itu akan dia sudah tahu. Itulah yang ada di sini yang kamu jelaskan tadi. Bapak ini Diumpamakan. bicara kayak isi bicara Enggak, Bapak gitu itu loh. kayak ada isinya tapi Diumpamakan nggak gitu ada, loh. kosong, Pak. Diumpamakan gitu loh. Jadi sekarang itu bisa nggak kamu jamin kalau kami akuin itu anak domba? Pak, Masalahnya di mana? Masa Bapak jamin Yesus duduk di samping kanan Bapak itu? Bisa nggak Bapak jamin itu? Apanya? Maksudnya Kok gimana? turun? Ini Ya, loh, jadi gini, yang bertanya jadi gini, jangan Pak, begini. Pak, gini, Pak. Memang teman-teman Kristen harus berusaha untuk menyembunyikan identitas sebagai penganut ajaran pagan yang mempersembahkan manusia kepada dewa. Kalian akan berusaha melabrak semua data dalam kitab kalian. Yesus yang Sekarang, pertama, dengarkan saya, Pak. oke, Ya, oke, dengarkan oke, saya. oke. Tadi yang pertama, kemudian ketika saya menjelaskan bahwa di dalam kitab saudara jelas sekali Yesus itu dikatakan sebagai anak domba. Anda kemudian mentafsirkan, jangan disamakan seperti hewan. Sementara Yesus ini digelari anak domba. Kenapa? Sebentar dia mau dieksekusi layaknya domba. Karena Tuhannya para nabi meminta persembahan tebusan dosa dengan darah domba. Supaya Kristen ini juga dibebaskan dari dosa, maka Yesus yang harus menjadi penebus. Karena dia manusia, maka digelari anak domba. Jadi Kan gitu. pemahamannya jangan kita ibaratnya seperti Ini- Masuk ke bagian nih. Ini pemahaman yang seperti apa lagi, Pak? Kan agama Anda keciduk mempersembahkan anak Maria sebagai penebus dosa Bapak. Di dalam ajaran kami ajaran para nabi tidak ada mengajarkan penebus dosa dengan darah manusia. Semuanya Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Bahkan Yesus tadi di dalam Matius 8:4, Bapak mencoba untuk kabur dari sana. Padahal Yesus memerintahkan agar melakukan persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa. Yesus loh. Kok tiba-tiba Bapak menjadi pengikut Paulus yang mengajarkan Itu tebusan dosa dengan maksudnya darah gitu. manusia? Waduh, itu sama aja Anda udah langsung mengambil kesimpulan ke sana. Sekarang gini, saya mau tanya, yang percaya, yang orang Kristen itu siapa? Yang percaya Yesus itu Tuhan siapa? Saya apa saudara? Halo? Ya, deketin lagi Bang, suaranya Bang, Yesus kecil itu Bang. siapa? Deketin kayak tadi. Pengikut Bapak, Yesus itu siapa? pengikut Yesus itu Bani Israel, kelompok kecil dari Bani Israel. Kristen itu pengikut Paulus, pentuhan Yesus. Kalau pengikut Yesus mempertuhankan Hasem. Kalau pengikut Paulus mempertuhankan Yesus, beda. Tuhannya beda, prosesi agamanya beda, akidahnya beda. Pengikut Yesus mempersembahkan hewan, pengikut Paulus mempersembahkan manusia. Oke. Beda kan, Pak? Saudara udah jelaskan. Enggak, iya, oke, saudara sudah jelaskan. Sekarang saya mau Alhamdulillah. tanya.
Itu pembahasan ini, pengetahuan saudara ini tertulis di Al-Quran saudara apa gimana? Iya, di Al-Quran jelas ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah mempersembahkan anaknya, anak manusia, yaitu Ismail. Ketika susah Bang masuk John, ini mute dulu Bang John. Mute dulu itu Pak. berisik. Sebentar, habis ini Saudara John, sabar. Setelah kemudian Ibrahim meminta anak kepada Allah, Allah mengaminkan dan doanya diterima. Diberilah dia anak tunggal semata wayang, yaitu Ismail. Setelah diberi anak Ismail, Allah meminta anak itu dikembalikan ke Allah dengan cara disembelih. Ketika kemudian Ibrahim lolos dari ujian, dia dengan ikhlasnya memberikan ketaatannya, memberikan anaknya, Tuhan menggantikannya dengan hewan. Wa fadainahu bizibhin azim. Lalu kami ganti anak itu, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu jelas itu. Jadi Nabi mempersembahkan hewan jadinya. Musa mempersembahkan hewan jadinya. Yesus mempersembahkan hewan jadinya. Itu Al-Quran. Dan juga orang Yahudi mengaminkan itu. Imamat 1 nomor 2. Nah sekarang Kristen muncul. Melalui ajaran Paulus, dosa-dosa Kristen ditebus melalui darah Yesus. Ini ilmu dari mana? Silakan, mungkin teman-teman Kristen yang lain bisa bantu. Silakan. Enggak, sekarang gini, aku pengen saudara Kalau boleh buka masuk sih ya, saya ingin Wahyu tanya saja. 21. John, ya silakan John. Apa ini Albin dulu mau ngomong dulu John, bentar John. Oh iya, Ya, Albi. sudah boleh masuk kah Pak Zuma? Silakan Bang, silakan. Bentar. Oh iya. Bang Albin mau ngomong Terima dulu nggak? kasih. Apa nanti? Terima kasih Pak Ustadz. Oh, iya, Oke, saya nanti dulu, Bang. kita berbagi. Diizinkan untuk menyampaikan. Sahabat-sahabat Muslim silakan ditanggapi kalau ini. Ya, Dinda saya Moto, tidak. Bang Erik silakan masuk. Saya tidak mau Ya, berdebat. silakan. Saya hanya ajukan pertanyaan saja. Apa Tapi kalau bicara pengalaman saya memperhatikan Pak Zuma ya, berdebat dengan yang lain ya. Sebenarnya belasan tahun saya memperhatikan, mengikuti, mendengar gitu. Ini kan masalah ajaran agama masing-masing kan, kalau dibentangkan masing-masing ayat kan ya dua-duanya tuh mau memahami tak terpahami dengan baik, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau selama saya mendengar keterangan Pak Zuma tentang kekristenan, ayat-ayat yang dibentangkan Yesus Kristus sebagai manusia, jelas itu nggak akan ditolak oleh pihak Kristen gitu, termasuk saya juga. Lalu apa sih yang menjadi persoalan? Intinya kan masalah keselamatan gitu ya Pak Zuma ya. Intinya kan masalah keselamatan yang ya inti sarinya gitu, ujung-ujungnya kan masalah selamat apa tidak itu. Nah ya akhirnya begini, saya ingin bertanya, Pak Zul kan cukup berpengetahuan, membaca Alkitab, baca Quran gitu ya. Putus Bang John suaranya. Oh terputus-putus ya, waduh susah juga. Enggak, jelas kok dari sini jelas kok, enggak ada Jelas putus ya. kok. Jelas banget, jelas Pertanyaan banget. saya begini tentang kemahaan gitu, tentang kemahaan Allah gitu ya. Baik Allah SBT-nya, baik Allahnya orang Kristen gitu. Nah, tentu saja ini kalau disatukan tentang Allah itu ya disatukan tidak ada habis-habisnya gitu. Tapi kalau Allahnya dibedakan, baik Allahnya SWT dan Allahnya Elohimnya Kristen dibedakan gitu, itu tuh saya yakin itu hanya tukar informasi lah, jadi sehingga tidak ribut. Yang ingin saya pertanyakan adalah, nah saya mohon kebijakan dari Pak Zuma ini, saya bertanya aja, tidak debat, saya tidak menyampaikan sesuatu. Arti dari kemahaannya itu, Allah, contoh Allah maha kasih atau Allah maha adil gitu. Nah, maha belas kasihannya itu ada batasnya tidak, sampai kemana batasnya? Demikian juga maha keadilannya, ada batasnya tidak, atau batasnya sampai di mana?
Saya mohon Pak Jul bisa menerangkan sejenak. Dan setelah itu saya ada pertanyaan lagi. Nah, karena saya melihat kalau tidak ada jawaban dengan baik, itu terjadilah satu kontradiktif di dalam diri kata Allah itu sendiri, masalah sifat-sifatnya itu. Silakan Pak Zuma. Terima kasih sebelumnya. Silakan. Bentar ini salam dari Islam Kristen Bang. Ya, bisa. Bang Han mau minta naik, aku diturunkan aja ganti Bang Han nggak apa-apa. Masih ada 01 Dinda, masih ada. Ya, saya minta batasan kemahaadilan Allah dan kemahakasihan Allah itu. Sampai Oke. sejauh mana? Atau tiada terbatas atau bagaimana? Silakan Pak Iya. Zuma. Baik, baik. Ya. Jadi yang dikatakan maha itu Pak, itu artinya tidak ada batas. Baik. Maha itu artinya segala-galanya. Ketika dia maha adil, berarti dialah yang paling adil. Nggak ada lagi di atasnya dia. Itu Baik. jelas itu. Ketika dia maha kasih, maka dia yang paling mengasihi. Nggak ada lagi di atasnya dia. Kalau Baik. makhluk hanya kasih, hanya sayang, tapi dia tidak maha sayang. Gitu, silakan. Ya, saya setuju pendapat seperti demikian, tapi pertanyaanku akan datang lagi adalah pada akhir zaman. Pada akhir Ya. zaman Allah kan menerapkan kemahaadilannya. Arti Siap. daripada kemahaadilan yang tiada batas itu berarti sekecil apapun dosanya tetap diadili kan gitu Pak ya? Iya, Demikian betul. juga kemahakasiannya itu sebesar apapun dosanya akan diampuni gitu. Nah, yang ingin Iya. saya pertanyakan adalah sisi Iya. mana yang akan Allah yang benar menerapkan dalam penyelesaian dosa manusia yang sampai saat ini dianggap polemik atau dilema ini. Sisi mana, sisi Oke. kemahaadilannya atau kemahakasiannya lah. Saya ingin melihat kemahabijakan Allah itu sampai sejauh mana. Silakan Bapak jelaskan. Oke, baik. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan dan menjadi jawaban di dalam iman kami Islam terkait dengan surah Maryam ayat 71, Pak. Silakan. jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Jadi manusia itu kembali pada proses kehidupannya di dunia hanya ada dua tempat. Surga, neraka. Ya. Itu Islam Kristen mengimani itu. Al-Quran menerangkan wa im minkum illa wariduha. Seluruh umat manusia, apapun agamanya, mereka Ya. akan mendatangi neraka. Ya. Gitu loh Pak. Nah, Ya. lalu kemudian itu adalah suatu kepastian. Nah, orang-orang yang beriman dikatakan dalam ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya." Kemudian setelah seluruh keturunan Adam mendatangi neraka, Allah mengatakan, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Satu, dan yang kedua, membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini keadilan, Pak. Jadi seluruh manusia itu akan digiring menghampiri neraka untuk melihat keadaan bahwasanya apa yang diperjanjikan Allah tentang neraka itu betul-betul ada. Tetapi orang yang beriman, yang bertakwa itu diselamatkan, dilanjutkan menuju sampai ke jannah. Jadi orang yang memiliki dosa, bukan dosa syirik, bukan dosa kafir, mereka akan tinggal di sana beberapa saat lamanya untuk menikmati upah dari kesalahan. Setelah kesalahannya itu sudah imbang dengan apa yang diterima di neraka, lantas kemudian diserahkan ke jannah untuk menerima upah kebaikannya. Itulah yang disebut maha kasih, itulah yang disebut maha adil. Karena Tuhan, baik di Islam maupun di dalam kitabnya orang Kristen, akan mengupah manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatannya ada keburukan dan ada kebaikan, keburukannya terlebih dahulu diselesaikan. Setelah selesai keburukannya, barulah kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ini keadilan, Pak. Yang jadi masalah itu di dalam agama saudara. Bagaimana kalau seimbang antara dosa dengan amal kebajikan? Kemana dia pergi? Apa penyelesaiannya? Di kitab saudara nggak ada. Sedangkan
sedikit lagi. Begini, Pak. Sedangkan, ya silakan. Anggap saja saya tidak membawa satu agama apapun, saya ini pribadi, saya tidak membawa kitab manapun, saya hanya ingin bertanya tentang kedua kata, bahkan berapa kata yang lain, cuman saya hanya ambil 3 kata saja, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Nah, jadi sisi mana pada akhir zaman Allah akan menerapkan ketiga sifatnya itu? Apakah sisi maha kasihannya, maha belas kasihannya kan tidak dapat dibatasi ya. Allah tidak mungkin menyangkali ke maha belas kasihannya. Demikian juga ke maha keadilannya, demikian juga ke maha bijakannya, kan karena tiada ada batas. Yang namanya tiada batas, Allah tidak bisa menyangkali sifat-sifatnya ini. Kalau Allah mengasihani, kan siapapun, salah apapun, bagaimanapun belas kasihannya tetap diterapkan gitu loh. Ini maksud saya ada benturan gitu. Dua sisi maha adil dan maha kasih ini terjadi, ada 2 benturan dalam sisi sifat Allah yang dikatakan satu. Saya lihat ini tidak ada kesatuan di dalam. Saya lihat Allah itu sendiri ada polemik atau dilema dalam hal ini, dalam sifatnya ini. Yang mana dia mau menerapkannya gitu. Kalau dia menerapkan secara kemahaadilan, maka semua akan masuk neraka, akan jelas Pak Jul katakan. Tapi kalau dia menerapkan segala maha belas kasihannya, siapapun dia akan dibawa masuk ke dalam surga. Nah, ini 2 sisi ini yang terjadi benturan saya lihat. Makanya saya mau pegang agama yang mana yang paling benar, mau Kristen, mau Islam, mau Buddha yang lain. Jadi saya pribadi sampai saat ini saya bawa persoalan ini, saya akan minta kepada Allah, kemahabijakanmu ini bagaimana Anda jawab kepada saya pribadi gitu ya. Jadi jangan melar kemana-mana Pak Jo, silakan. Baik, saya kasih analogi sederhana Bapak. Ketika pemerintah kita itu mencintai rakyatnya, maka pemerintah pasti memberikan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anda setuju dulu enggak di situ? Setuju enggak Anda? Saya setuju di negara ini kan manusianya ada hukum-hukum yang ditetapkan. Ya. Dari skala kecil aja Anda menyematkan bahwa Anda sepakat bahwasanya ketika negara menginginkan kebaikan terhadap rakyatnya, maka negara memberikan seperangkat aturan-aturan main yang harus berlaku sebagai undang-undang di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar bangsa ini tentram, agar kemudian penduduk negeri ini kemudian sejahtera. Kan itu poinnya. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, maaf dulu host. Saya sangat tertarik dengan omongan saudaraku yang terakhir. Coba boleh diulang yang terakhir tadi? Iya, pemerintah memberikan aturan perundang-undangan yang sejatinya harus ditaati dan diikuti agar supaya rakyat Indonesia damai, sejahtera dan seterusnya. Iya, ayo. Saudara. Mantap. Sekarang yang pertanyaan saya. Bertanya lagi. Apakah menurut saudara ini perdebatan seperti ini sudah masuk ke ranah kehidupan sejahtera di Indonesia apa tidak? Nah, bagus. Agama saudara kan Muslim ya, Saya sangat menghargai Muslim. Agama saya Nasrani, Kristen. Saya pertanyakan, apakah apa ketakutan saudara kok kita Kristen sudah dihusik gitu loh? Apakah bukan lebih baik saudara itu memperdalam isi Al-Quran? Al-Quran yang di kitab Al-Quran kan? Ya, terus? Kenapa? Terus kami harus disuruh diam? Enggak, sabar Pak. Sekarang saya mau tanya, tolong buka dulu Wahyu 22. Pak, saya yang disuruh baca gitu. Enggak, saya bacakan. Buka dulu. Ya, silakan. Kita. Pak yang mana yang saya harus ladeni dulu? Pak Andli, saya begini, pertanyaan saya itu tetap berfokus, tidak melar dulu ke kitab manapun. Kalau Pak Zuma menerangkan dari ala SPT-nya itu saya izinkan, biarkan. Karena saya karena
Pak Zuma itu meyakini Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi segala Ya, isinya. itu benar. Ya. Yang saya ingin pertanyakan adalah sebab jangan sampai iblis itu menyalahkan Allah yang benar. Tapi Ya. sampai saat ini iblis itu masih punya kesempatan untuk menyalahkan Betul. ini. Betul. Ya, proses Iblis ini. senantiasa mengiringi langkah anak Adam. Oke. Iya, Oke. jadi dia Saya kembali ke tema Pak John. Ya. Jadi Jadi- ya Al-Quran mengatakan seperti ini terkait dengan apa yang saya analogikan, negara memberikan undang-undang aturan supaya negara ini tentram, rakyatnya bisa hidup sejahtera. Oke? Nah, Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kepada manusia, kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kebenaran, pedoman aturan main yang harus berlaku di dunia itu sudah datang. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin kafir, silahkan dia kafir. Undang-undang negara Republik Indonesia ini sudah diatur. Barang siapa yang mau taat, silakan dia taat. Barang siapa yang mau melanggar, silakan mereka melanggar. Ah, Oke, baik. nah, sabar dulu, Pertanyaannya. sabar sabar, dulu, sama Pak. Ada sabar sambungan, dulu, Pak. sabar, Ada sambungan, sabar, Sabar dulu Pak, yang lainnya sabar. Ini puncak intisari Iya, ya. saya lanjutkan. Setelah Allah kemudian memberikan dua jalan, yang mau beriman tafadhal silakan, yang mau kafir silakan, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tetapi ingat, Allah mengatakan begini, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Itu poin dulu, bahwa ternyata neraka itu akan diisi oleh manusia. Siapa yang akan mengisi neraka? Al-Quran menerangkan bahwasanya yang mengisi neraka itu adalah orang-orang yang kemudian kufur terhadap perintah Allah. Qala dakhulu fi umami qad khalat min qablikum minal jinni wal ins binnar. Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama dengan golongan jin dan manusia yang lebih dulu daripada kamu. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Kan mereka zalim. Apa zalim itu? Sudah tahu aturan Tuhan, kalau mau beriman silakan beriman, tapi nggak mau beriman. Sudah tahu ini yang jalannya orang kafir, tapi tetap kafir. Lalu bagaimana konsekuensinya kalau ketika kita beriman? Apa yang Allah katakan? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi yang mereka takut kepada aturan-aturan Tuhannya hingga ia takut berhadapan menghadap kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, pada mereka mendapatkan surga 2 kali lipat. Oke, tolonglah. Jelas Pak ya? Kasih Ya, saya begini Pak, kita. gini Pak. Jelas Pak ya? Sebenarnya gini Jadi- Pak, sebenarnya dengar Jelas ya? Saya Semua jelas yang bukan saudara jelas katakan lagi. itu benar. Oke. Cuma Nah, ya, gini. yang sering saya lihat, dengar ini saya mau bicara sebentar pelaksanaannya Pak, itu sebentar yang aja. nggak ada gitu loh. Jangan diam bilang gitu Bapak, entar tak terus jangan bilang gitu Oke, silakan, Pak. Saya silakan. terima kasih penjelasan Pak Zuma ini. Saya bukan kali ini mendengar penjelasan seperti itu. 15 tahun lalu sampai saat ini tentang penjelasan tentang kema'ala segala macam saya udah tahu tuh. Kalau saya sampai menyimpulkan satu pertanyaan tadi yang begitu sulit, karena sampai saat ini Pak Zuma juga belum menjelaskan secara tuntas. Kalau penjelasan yang lain itu udah memang Pertanyaan yang mana Pak? Pertanyaan yang mana tadi. yang Anda? Yang mana tuh? Allah menerapkan pada sisinya yang mana, sisi kemahakasiannya, yang jelas dia tidak bisa menyangkali kemaha belas kasihannya itu. Nah, Loh, dengan Gini dia Pak, gini. Saya bantah dulu. Menurut Bapak, apakah ketika ada orang yang meninggal dibunuh, lalu pelaku pembunuhan itu akan dihukum dengan pembunuhan, itu kasih atau bukan? Bapak, begini, Bapak jangan tanya balik saya dulu. Tadi ilustrasi, saya hargai ilustrasi tentang hukum negara yang diterapkan sebagai satu ilustrasi untuk mendekati, mengerti tentang hadirnya maha kasih dan maha adilnya Allah itu, saya ngerti gitu. Tapi ilustrasi yang disampaikan itu seringkali tidak pas dengan kemahanya. Karena hukum negara kita ini bukan maha bunyinya. Persoalan saya itu adalah masalah kata maha.
kita sudah terlanjur menyanjung mengakui maha kasih, maha adil gitu kan. Persoalan di situ. Jadi maksud saya itu dia mau menerapkan di mana? Kalau dia menerapkan maha adil, semua masuk neraka, nggak ada satupun agama apapun, nggak ada alasan. Masalah kan maha kasihnya itu tidak ada batasnya, dia sangat berbelas kasihan. Oke. Sangat berbelas kasihan gitu. Ini persoalan satu ini. Kita Oke, sudah terlanjur. baik. Oke, baik. Saya tanya kepada Bapak, dengan Bapak diciptakan lubang hidung menghadap ke bawah, bukan menghadap ke atas, itu kasih atau bukan? Itu wajar, Pak. Wajar. Loh, kok wajar? Itu kan Bapak, manusia. Tuhan tidak punya utang kepada Bapak. Seketika diciptakan dengan lubang hidung mengarah ke bawah. Coba kalau mengarah ke atas, Pak. Bayangkan kalau musim hujan. Apakah ini bukan bentuk kasih kepada Anda? Oksigen yang Anda hirup setiap saat. Apakah itu bukan wujud kasih? Dengar dulu. Lantas yang Anda tuntut kasih yang dari Tuhan itu seperti apa? Anda mau menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat sama-sama masuk surga, begitu? Itu yang Anda maksud kasih? Orang yang dibunuh dan orang yang membunuh itu sama-sama masuk ke surga. Itu yang Anda tuntut sebagai kasih gitu. Supaya orang bunuh-bunuhan aja. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat membunuh yang lain. Kenapa? Yang dibunuh dengan yang tidak dibunuh sama-sama masuk surga. Itu yang Anda maksud kasih gitu. Baik, sekarang gini. Silakan. Apa yang Bapak katakan ya, saya anggap dah benar dah sudah gitu. Tapi intinya begini, Pak. Kita bisa tahu dosa karena ada penerapan hukum daripada Allah, kan begitu. Iya. Kalau saya tanya lebih mendalam lagi, tentu saja enggak semua orang bisa menangkap ini, otaknya ada terbatas sebagian. Silakan. Kalau saya bertanya ini, saya bukan mewakili iblis, bukan. Saya mewakili manusia yang berotak, yang terus ingin bertanya sampai jelas. Kalau saya percaya kepada Allah itu tetap maha adil, maha kasih, saya sendiri punya jawaban yang baik buat saya ya. Saya bisa meyakini dia. Saya tidak akan meninggalkan tentang kemahadirannya gitu, kehadirannya menciptakan langit bumi. Allah maha tahu. Kan dia tahu itu kalau dia menciptakan manusia, izinkan setiap manusia akan lahir, dibikin roh manusia akan pasti akan bersalah ya. Nah, lalu ini semua Allah tahu akan menyakiti hatinya. Berarti Allah sendiri rela dong menanggung risikonya apa akan terjadi pada setiap manusia yang sudah tahu orang ini akan berbuat jahatnya tidak ketulungan sampai akhirnya Allah harus dilebarkan ke neraka api jahanam dengan alasan satu waktu segala macam gitu. Ngapain sih Allah repot-repot dalam hal ini? Ini kan rumit kalau saya berpikir seperti itu. Tapi saya nggak berpikir penyebabnya apa. Allah terus mengizinkan manusia itu terus lahir ke depannya bukan tambah baik, tambah jahat, tambah menyakiti pada dia. Sementara Allah itu menghimbau, meminta supaya dia bertobat. Ternyata dia nggak bertobat gitu loh. Sampai akhir pun nggak bertobat. Nah, persoalan di sini Allah mengasihi dia. Mengapa Allah tidak tobatkan dia? Mengapa Allah mengizinkan dia sendiri berjuang? Sudah Allah tahu ada kelemahan manusia tertentu umatnya ini gitu. Kelemahan ini kenapa Allah tidak bantu? Supaya dia kuat tidak berbuat dosa, lalu membiarkan dia terus berbuat dosa, dia tenggelam masuk neraka kan gitu. Ini kan Allah punya ulah sendiri. Kalau bicara ulahnya Allah yang menciptakan, mengapa sampai hari ini Allah tetap mengizinkan tidak bisa menahan, tidak bisa selesaikan bumi ini, sudah bikin mumet, bikin ribut gitu kan. Kita umat agama jadi ribut. Maksud saya gini Pak, intinya adalah Tuhan salah menentukan hukum. Allah menentukan hukum. Tak menentukan hukum maka manusia berdosa. Kalau tidak ada hukum kan manusia tidak mengerti tentang dosa. Persoalan ini dosa ini adalah dilema polemik manusia yang bagaimana caranya untuk penyelesaiannya. Ini berarti tuntutan saya adalah Allah harus bertanggung jawab dalam hal ini. Apakah saya belajar? Baik. Bagaimana? Baik. Sekarang apakah perintah Allah kepada manusia itu juga diberikan kepada kambing? Ini kan kalau saya tanya dulu. Saya tanya. Sabar. Perintah Tuhan kepada manusia apakah diterapkan kepada kambing? Ini dulu. Sabar Bang Albi. Apakah perintah ini apakah perintah Tuhan kepada manusia untuk dilakukan itu juga diperintahkan kepada kambing? Nah ini kan menyangkut sejarah Pak ya, awal manusia. Sabar Pak, dijawab aja. Ini kita sedang berbicara mengenai logika. Apakah perintah ketaatan menyembah Tuhan itu juga diperintahkan kepada kambing? Ya atau tidak?
Kalau kambing itu kan diatur manusia, Pak. Kan beda Bu, urusannya. Pak, Bapak, kita dialog santai aja. Apakah perintah ketaatan yang Tuhan berikan melalui kitab suci itu berlaku untuk kambing? Ya kan semua makhluk ada di tangannya dia, kan begitu ceritanya. Iya, saya tanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk kambing? Nah, ke Bapak bicara hukum Taurat. Hukum Tuhan, Pak. Susah saya kalau tidak membawa sebuah data. Sekarang hukum Kalau Tuhan. Taurat itu ada 2 jenis, Pak. Kalau Taurat Hukum, sabar, nggak usah melebar dulu, Pak. Hukum Tuhan itu. Bang Juma. Sabar dulu. Aduh, ini juga robek sekali bibir Anda. Jangan kambing. Ya sudah. Satu binatang. Oke. Udah. Nggak usah terlalu bijaksana Anda. Apakah aturan Tuhan itu diberikan kepada binatang? saya pikir gini ya, Loh, Bapak sedang mempraktekkan perilaku iblis. Pada saat Tuhan ingin menciptakan manusia, iblis protes. Kenapa kau ingin menciptakan lagi manusia? Bukankah mereka hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Nah, sekarang Bapak keliru. Begini. Anda kan tadi dengar. Tolong selesaikan masalah yang Anda bawa sendiri. Apakah Tuhan memberikan perintah ketaatan juga kepada hewan? Anda tinggal jawab ya atau tidak. Dengar dulu, Pak. Pertanyaan saya belum Bapak jawab dengan baik. Mengapa Bapak mengajukan pertanyaan? Begini Pak John. Tuhan itu maha berkehendak. Yang maha berkehendak Anda atau Tuhan? Saya tanya dulu. Sudah jelas maha berkehendak. Ya, dia berkehendak. Dengarkan. Allah itu, Tuhan itu maha berkehendak. Terus kenapa kehendak Allah Anda ingin bantah sementara Anda hanya ciptaan? Enggak, Yang hostnya diam dulu, host tolong diam dulu. Bapak jangan bilang saya bantah. Saya bukan bantah. Saya bertanya, mohon dijawab. Kan begitu. Iya, ini saya sedang menjawab pertanyaan saudara. Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi yang ditanya itu adalah makhluk. Kita yang ditanya, lu ngapain aja setelah aku ciptakan? Bukan kita yang bertanya kepada Allah, kenapa lu ciptakan gue? Itu iblis itu, Pak. Iblis pun tidak begitu. Nah, sekarang dengar, sabar. Jangan Anda cuma mau bicara, saya tidak bertanya, tapi mendengarkan jawaban. Kemudian Al-Quran mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh ini penekanan dari Allah. Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi hewan dicipta bukan untuk mentaati perintah-perintah Taurat. Aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada Taurat, kepada manusia, itu aturan yang sudah sesuai dengan kodrat manusia. Coba. Saya ini Pak. Silakan saya kembali pada pokok ini. Kenapa banyak sekali yang curhat ini? Ya Allah, ini si cerewet saat ini. Albento, kenapa Anda nggak mau diam? Cuma. Anda nggak mau diam. Tadi bahasan Matius 8 nomor 4 Anda nangis. Teman-teman dulu. Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan kurban atau manusia kurban. Anda nangis. Giliran saya menjelaskan materi lain, Anda ngomong kayak mulut Anda itu robek sampai di kuping. Diam dulu. Sabar. Dari tadi versi Islam yang Bapak sampaikan, oke, saya mengerti Allah tidak bisa dipertanyakan. Saya bertanya satu hal, kemahabijakan Allah itu untuk apa? Sebab orang yang bijak itu dipertanyakan bagaimanapun tetap dia menjawab gitu loh. Nah, sekarang saya bertanya tentang Allah yang ini. Nah, Allah maha bijak. Kemahabijakan Allah itu bagaimana dia tidak memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya, itu persoalan gitu loh. Kan Pak Kun juga mimpi. Anda sadar nggak bahwa Anda itu ciptaannya? Betul. Nah, sebagai ciptaan, apakah sebagai meja berhak bertanya kepada tukang kayu, kenapa kau buat saya menjadi meja? Kenapa kau tidak jadikan saya kursi? Anda tercipta seketika menjadi laki-laki. Pernah tidak Anda konsultasi ke Tuhan sebelum Anda dicipta? Jadikan aku sebagai seorang wanita. Pernah tidak? Tidak kan? Kenapa? Karena Allah itu otoritasnya tidak ada yang melampaui dia. Dia pencipta. Kita ini cuma diatur. Kita makhluk ciptaan. Apa yang diaturkan itu yang kita taatin.
maka yang tidak taat dihukum kufur, larinya ke neraka. Anda seorang ciptaan, tapi ingin membantai yang menciptakan. Syukur-syukur Anda diciptakan menjadi manusia, bukan menjadi monyet. Nah, Anda harusnya bersyukur. Bapak menjauh seperti ini, akhirnya Pak Zuma berbicara seperti ini membuat saya justru berpikir Bapak nih. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Hos, Abang-abang, selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host di bawah ada Bang Hadi, tolong dinaikkan sebentar. Kan begitu. Iya, Maksud gimana? Pak Zuma menjelaskan seperti ini kan. Iya. Otoritas Karena? khusus tak perlu dipertanyakan gini-gini. Nah, Allah punya kehendak tersendiri. Seandainya Allah punya kehendak tersendiri pada versi khususnya umat Kristen lah, masalah penebusan, masalah firman Nah, menjadi. tunggu bang. Abang ini dari sekte apa? Saya hanya sifatnya netral, Pak. Jangan bilang sekte apa, karena Iya, kalau tapi Kristen, penyembah Yesus. sudah jelas kalau nama saya kan John gitu kan ya. Tapi saya juga menghargai penjelasan. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak, apa upah dari orang yang membunuh Yesus? Tolong jawab saya. Apa upah bagi mereka yang telah membunuh Yesus? Silakan. Pak John. Begini, Allah punya hal yang rahasia kan ada. Atau pandai Bapak bicara rahasia Allah kalau ditanya tentang iman Anda. Sekarang saya tanya, upah bagi pembunuh itu apa? Upah bagi pembunuh Yesus Tuhan Anda itu apa? Jawab dengan tegas. Saya punya hak untuk menjawab atau tidak dalam hal ini. Kalau otak Bapak bisa menampung dengan baik, jawaban saya. Sombong. Simple aja, John. Simple aja. Upah bagi mereka yang membunuh Yesus itu surga atau neraka? Jawab dengan tegas. Oke lah ya, saya jawab secara versi Alkitabnya. Tak kala Yesus di atas kayu salib mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mereka itu dikendalikan oleh siapa? Dibilang sadar, nggak sadar, dibilang sadar, mereka mengira mereka itu berbuat benar. Padahal kita sudah melawan kan gitu. Begini Tapi Pak, kalau Bapak mengampuni yang saya tanya, upah bagi mereka itu apa? Surga apa? Kalau mereka sadar, bertobat, dia keliru, saya keliru telah membunuh Yesus, mereka mengakui bahwa Yesus adalah utusannya dia secara manusia. Nah, kalau dia tidak bertobat, kalau mereka tidak bertobat, maka dosanya diampuni. Kalau tidak bertobat, kalau tidak bertobat, ya tidak dong, kalau tidak bertobat ya tidak. Mana kemahabijaksanaannya mana? Nah, sementara dia datang, dia yang menjadikan dirinya menjadi manusia untuk dibunuh oleh manusia. Siapa yang menginginkan dirinya menjadi manusia sendiri dan dibunuh oleh manusia sendiri? Siapa yang menginginkan itu, Pak? Kalau dalam hal ini kan firman menjadi. Kenapa dia menjadi manusia sehingga yang membunuhnya itu diupah neraka? Kenapa? Baik, kalau Bapak bertanya versi seperti ini, saya akan menjawab secara bijak. Setiap manusia itu tidak mampu menanggung penegakan kemahaadilan Allah yang maha adil. Tidak ada satupun. Yang saya tanya, pembunuh Yesus ini upahnya apa? Bukan kepada manusia lain. Saya mau lihat seperti apa Anda melilit-lilit lidah Anda terkait dengan kebijaksanaan Tuhan. Bukan melilit. Ini kalau Allah tidak turun, kalau Allah tidak firman-Nya menjadi manusia, dia akan menjadi manusia sebagai pengganti untuk semua manusia yang membunuh Yesus, Pak. Yang saya tanya itu upahnya neraka atau surga? Ternyata ada terselip kata dari lisan Bapak bertaubat. Berarti sudah benar, Pak, apa yang saya uraikan tadi. Di dalam Al-Quran, kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Yang menjadi permasalahan, upah daripada orang yang beriman surga, upah bagi orang yang kufur neraka. Upah yang membunuh Yesus apa?
Allah itu menerapkan tidak seenaknya saja begitu. Anda pandai cerita. Tinggal jawab aja Pak John. Anda tinggal jawab saja. Tinggal jawab. Apa dapatnya gitu. Upahnya apa? Bertobat, begini, pembunuh yang bertobat kepada Yesus, mengaku kesalahannya, minta ampun kepada Yesus. Loh, Maka kenapa dia harus minta ampun, Pak? Bukankah itu skenario Yesus agar datang dan dibunuh? Kalau tidak dibunuh, Yesus gimana caranya mau menebus dosa Kristen? Yang jelas, Pak, setiap Jangan yang jelas, tidak ada yang jelas di sini, Pak. Anda mengaburkan masalah kebijaksanaan Tuhan. Ketika Yesus datang, dia sudah tahu dirinya akan dibunuh. Berarti skenario ini Yesus yang susun. Iblis masuk ke Yudas, iblis yang susun. Itu jelas itu. Ular membisikkan Adam, iblis Tuhan yang susun. Nah, Yesus yang susun. Sekarang ketika orang membunuh Yesus, pertanyaan saya, apa upah bagi mereka yang membunuh Yesus? Anda katakan kalau dia bertobat. Kenapa harus bertobat? Bukankah dia membunuh Yesus karena Yesus yang menginginkan dia mati? Karena bapaknya orang beda jauh. Betul. Bapak Bang John jawab saja. Kembali ke Maha dapatnya Kasihan. apa gitu. Nanti kita nggak usah berbicara tentang Allah. Kenapa? Nah, inilah yang saya, Bapak, ketika Anda berbicara mengenai Allah yang Maha Kasih, ternyata di kitab Anda, Tuhan Anda Maha Kasihan. Dia membunuh, dia dibunuh. Apa upah bagi yang membunuh dirinya? Anda mengatakan ketika dia bertobat, dia masuk surga. Itu namanya meong, Pak. Dia tidak butuh bertobat karena dia sedang menjalankan misi Tuhan. Maksudnya, Apa mungkin Tuhan Anda bunuh diri, membacok dirinya sendiri, mengikat dirinya sendiri di tiang? Kalau yang bunuh Kan gitu. muter ya. begini, Pak. Iya, silakan. Kalau memang Bapak kaitkan secara keseluruhan, Allah punya cara kerja yang kadang kita tidak masuk akal. Kalau Allah tadi kan saya sudah menjelaskan ke Bapak, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah, kitalah yang ditanya apa yang kau kerjakan. Tadi sudah menjelaskan Al-Quran, ujung-ujungnya Anda menggunakan logika, kenanya ke Al-Quran. Tapi kalau Anda menggunakan logika kepada kematian Yesus dan pembunuh Yesus, tidak akan masuk logika. Cuma Al-Quran yang masuk logika, Bapak. saya Paham ya? mengerti, Udah, silakan. Bapak Dinamoto, begini. Bang Erik, silakan masuk. Kalau versi ajaran Kristen, Bapak mentoknya hanya kepada kemanusiaannya, tok kan begitu. Kita ngerti betul karena penjelasan menurut berdasarkan versi ajaran Islam. Nah, maksud saya itu ketiga sifat maha adil, maha bijak, maha kasih itu kan? Itu terlihat untuk saat ini. Bapak lihat nggak itu kontradiktif kalau bicara tentang posisi Allah. Yang sisi mana yang mau diterapkan di situ? Nah, tapi kemahabijakannya itu dinyatakan. Kalau di versi Kristen, ya sangat jelas Allahnya itu Allah yang maha adil, maha bijak, maha kasih. Contohnya, Allah menegakkan kemahaadilannya dan menyatakan kemaha belas kasihannya di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam hal ini kematiannya, maka Yesus katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Persoalan dilema dalam kontradiktif yang kita lihat itulah diselesaikan dalam kemanusiaan Yesus itu. Dalam hal ini adalah Allah sendiri atau firman-Nya menjadi manusia, bukan Allah ya, jangan salah kaprah. Firman-Nya menjadi manusia. Seperti ini. Jadi inilah yang muncul pertanyaan. Apa upah bagi? Dengarkan, Pak, dengar. Anda mengatakan dan menjajakan korban dewa Molok ini sebagai keadilan. Lalu bagaimana dengan mereka yang membunuh Yesus? Apa keadilannya buat mereka? Kok disuruh bertobat, Pak? saya tidak melar di situ. Nanti ada versinya tersendiri dan penjelasan. Saya hanya ingin intinya. Saya ingin tanya. Kalau saya tanya, Bapak lihat saja. Nah, sekarang Allah SVT gitu ya, itu satu gitu, satu kesatuan. Tapi kok satu kesatuan? Itu bagaimana Bapak bisa menyatukannya terlihat satu? Kan kebijakannya sama-sama itu kemahaannya itu di situ. Jadi maha adil, maha kasih, sisi mana yang diterapkannya? Kalau dia terapkan satu sisi,
dia menerapkan secara seenaknya saja tanpa ada masuk logika manusia ke mahabijakannya. Kalau di versi Kristen itu seperti itu tadi, Allah yang benar menyatakan kemahadilannya dan menegakkan kemahadilannya dan menyatakan kemahakasiannya. Di dalam kebijakannya itu dinyatakan dibuktikan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, dalam hal ini adalah firman-Nya sendiri menjadi manusia dan mati. Gimana ceritanya? Anda mengatakan bahwa kemahakasih, kemahakebijakan adalah ketika ia datang mempersembahkan dirinya. Yang kalau itu yang Anda jadikan acuan Bapak, harusnya Tuhan Bapak itu tinggal mengatakan seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir kumasukkan ke dalam surga tanpa kecuali. Itu yang Bapak inginkan. Nah sekarang kalau itu yang terjadi, maka manusia akan saling makan satu sama lain. Kenapa? Tidak. Dengarkan Pak, tidak ada hukum yang terjadi. Sama ketika di Indonesia tidak ada undang-undang Bapak. Yang punya kesempatan korupsi akan korupsi sebesar-besarnya. Yang punya kesempatan mencuri akan mencuri sebanyak-banyaknya. Yang punya kesempatan memperkosa akan memperkosa sebanyak-banyaknya korban pemerkosaan. Itu kalau tidak ada hukum, semua rakyat Indonesia bebas. Jadi Alfamart tidak ada CCTV, bank tidak ada satpam, negara kita nggak perlu polisi. Kenapa? Semua presiden kita membebaskan rakyat Indonesia, mau ngapain aja boleh. Ini ajaran apa Pak? Jadi kalau Tuhan mengatakan aku ini bijaksana, aku ini maha adil, seluruh manusia kalau akan aku masukkan ke dalam surga, lalu yang mau beribadah kepada Tuhan siapa? Yang mau mencari nafkah untuk anak istrinya siapa? Yang mau berbuat baik siapa? Begini Pak Jul. Sedangkan ada aturan saja manusia hidup layaknya binatang Pak. Menjajah, merampok, membunuh, membinasakan orang. Sudah ada aturan masih juga kayak begitu. Gimana kalau tidak ada aturan? Sedangkan Anda mengatakan Allah itu maha bijaksana sehingga ia datang dibunuh oleh manusia. Pertanyaannya, yang membunuh Yesus ini upahnya apa? Kalau dia bertobat surga. Lah kalau tidak bertobat? Sementara kalau tidak bertobat, Pak Jul begini Pak Jul. Dengar Pak. Kalau tidak bertobat apa upahnya? Ini adalah cara kerja, cara karya Allah. Nah, berarti sudah benar Al-Quran Pak. Anda berasumsi, tapi Al-Quran menguraikan la yus'alu amma yaf'alu. Nah, mana dalilnya di dalam kitab saudara? Anda berasumsi kan? Berarti logika manusia memang berkesesuaian dengan Al-Quran. Mana logika Anda menurut Bible seperti yang Anda uraikan? Cara kerja Allah, cara kerja Allah. Mana dalilnya dalam kitab saudara? Ini semua saya bicara nih berdasarkan yang tadi logika. Kan manusia tidak mungkin sebebasnya seenak berbuat. Kolose pasal 3 ayat 25, Firman Tuhan berkata barang siapa yang berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang orang siapapun. Nah, terus kemahabijaksanaannya apa di situ? Ketika ada orang melakukan dosa. Nah, setelah ada yang curhat ini siapa ya? Dari tadi bisik-bisik terus. Yohanes pasal 10 ayat 28 ya kan? Itu ada ayat-ayat yang secara hukum dunia ini dia harus jalankan. Pendeta mencuri, ketangkap, masuk penjara, masuk. Terus sampai air mata mengalir, air mata berdarah pun tetap masuk penjara. Itu Kolose 3 tadi ayat 25. Nah, terus apa yang saya jelaskan tadi kepada saudara ketika saya mengatakan bahwa Allah telah menurunkan segala kebenaran. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang kufur silakan kufur. Apa yang keliru? Apa yang kurang dari sana? Saya tidak menyalahkan itu. Tentu saja kebebasan manusia. Manusia kenapa diberi kebebasan? Karena sebelum Adam dan Hawa itu kodrat kebebasan manusia ini sudah ada. Makanya monitor host lama itu kan gak ada habisnya nih cerita. Itu. Jadi kalau tolong ganti-gantian Bang Albert ya, habis Bang Jon. Host ada Bang Handi di bawah. Bang dinaikkan Bang Handi. sudah menyatakan Masih ada. keadilannya, kemahakasiannya, ketiga sifat ini tidak lagi kontradiktif. Nah sekarang bagaimana? Saya ingin bertanya bagaimana sifat ketiga sifat Allah SVT Bapak?
Kan gitu persoalannya. Makanya kalau secara Allah itu kita mengaku satu Allah, rasanya tidak mungkin masa Allah menciptakan dua surga yang berbeda. Kalau ini kan malah jadi jauh. Jadi makanya Allahnya Bapa dengan Allahnya Kristen kan berbeda nih. Saya ngomong bukan soal Kristen, bukan Islam. Bang John nanti Kacau ribut semua ini. Saya akhirnya berpikir Allah mana yang paling bijaksana gitu dalam hal masalah keselamatan. Ini yang menjadi pertimbangan. Begitu Pak, maksud saya. Bang John, jangan kita Saya nggak setelah menyangka. dijawab nanti Pak John udah Bijaksana selesai ya. itu Bapak, bijaksana itu adalah manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jangan orang lain yang menjadi korban. Itu yang dimaksud bijaksana. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda bijaksana, Anda melakukan dosa, terus yang mati bapak Anda? Gimana ceritanya itu? Begini Pak, sebelumnya kita mengenai dulu adilnya manusia dengan adilnya Tuhan berbeda. Adanya Tuhan, Anda yang melakukan dosa, anak Maria yang harus mati untuk menebus dosa Anda. Bang Albin Iya, dulu, dikik Bang aja Albin. dulu nih, si Albin ini cerewet kali dari tadi. Nggak ada perlu. Cuma jangan begitu, cuma kasih kesempatan temanmu berbicara. Nah ini Pak John nggak mau diam. Iya, Coba aja yang biar diam dulu saya deh. kasih Pak, pencerahan sama muter-muter kalian aja. dulu. Ya udah, silakan, Kita silakan. pemahaman. Nah silakan kasih Biar pencerahan. kita Nah, saling memahami. iya Nah, silakan. tolong Nah, itu kan PR-nya yang tadi Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau manusia. Itu PR-nya. Jangan Lanjut. jangan putar-putar dulu kamu, jangan ini. Lah, itu materi kamu yang tadi yang kamu nggak selesaikan. Itu terlalu merocos terus, nggak mau dengar orang. Ya udah, ingat Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan atau mempersembahkan manusia. Saya diam, Anda jawab. Silakan. Jangan kayak Tuhan kamu, semua kamu ambil alih semua. Host, dan rekan-rekan yang di sini semua, tolong kita kalau Ya, ada silakan 3 menit. tanya, tolong sama-sama kita membuka Wahyu 22. Jadi kita biar Abang saling ganggu, salam Bapak aja yang memahami. baca. Jadi biar saya baca ya. Wahyu 22 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita jangan ini, jadi biar saling menghargai, menjaga kepercayaannya masing-masing gitu loh. Dengar, kita sama-sama dengar ya. Lalu ia berkata kepadaku, perkatakanlah perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi-nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini artinya Alkitab, Bible apa. Jadi sekarang gini loh, maksud saya gini, kita Muslim sudah punya kitab Al-Quran, kita Kristen sudah punya Alkitab, Bible. Seharusnya hal-hal seperti ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Kita punya Tuhan masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diatur kebebasan beragama. Kenapa harus kita perdebatkan? Satu yang paling saya lucu. Kenapa harus Kristen yang terus diserang? Agama di Indonesia ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah. Suara kencengin dikit Pak. Karena cuma agama Kristen yang tidak percaya diri dan suka menyamar-nyamar. Kesempatan ini dikasih ke saya dulu, kesempatan dikasih ke saya diam. Anda malu nanti kalau bahas ini, malu ku buat nanti Bang. Jangan begitu. Jadi ibaratnya Ya, agama Anda itu bunglon. Agamamu. Loh, kalau agamaku agamamu, agama Anda tidak akan ke Islam-Islaman. Pandainya Abang gini bicara. Berarti Agamaku Anda agamamu, memiliki agamamu toleransi. agamamu. Kayak mana ceritanya Bang ini? Anda itu tidak memiliki toleransi. Loh, maksudnya toleransi Nggak itu ada toleransi. Islam nggak boleh membahas agama Anda, nggak boleh ngambil istilah di agama Anda boleh gitu ngambil istilah-istilah Islam. Itu yang Anda katakan toleransi. Nggak pernah saya membahas Islam. Loh. Saudara saya Islam saya hargai.
Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Apakah agama Kristen itu ketika semua penduduknya meninggal tidak ada lagi mengajarkan Kristen kepada orang lain? Dengar dulu. Jadi Anda mau didengarkan, tapi yang Anda sampaikan itu apa? Merica ketum berjahe. Anda bilang saya ntar menghujat rasis lah apa. Enggak. Anda mencoba membungkam kami Muslim untuk tidak berdebat agama. Tapi agama Anda itu levelnya setara dengan Indomie dijual kemana-mana. Indomie satu bungkus dimurtadkan orang. Coba, itu agama Anda tuh. Ada bencana diselipkan di bantuannya dengan ayat-ayat Bible. Anda sadar nggak di situ? Natalan pakai baca ayat suci Al-Quran. Enggak sadar nggak di situ? Kitabnya direvisi, tapi kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, mukjizat, berkat semuanya diambil, nggak mau dihapuskan. Jadi kalau saya tanya Anda sekarang, duluan mana Bible Injil? Duluan mana Bible Injil? Kalau ada kata Injil di dalam original teks kata Anda, saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada kata Injil, duluan tunjukkan. Mana? Tanya dulu. Duluan apanya? Kitab Anda itu terbit yang paling muda baru-baru ini ada kemarin. Itu jangan kamu ke situ. Yang saya tanya Injil itu, Bible itu. Bible yang mana yang Anda tanya? Bible yang mana yang Anda tanya? Aduh, kau itu jangan cari yang lain, alasan yang lain. Loh, Anda sadar tidak? Anda sadar tidak? Bahwa kitab Anda, ketika Anda mengatakan Islam lebih belakangan datang, oke, daripada Kristen lebih dulu, oke, Kristen lebih dulu. Nah sekarang Kristen yang lebih dulu itu apa nama kitabnya, Pak? Jawab saya. Dengar dulu. Kok saya yang harus mendengarkan Bapak? Saya tanya, Kristen lebih dulu, Kristen lebih dulu, Kristen yang lebih dulu datang dari Islam ini kitabnya apa namanya? Mengolok-olok. Jadi kamu enggak ada. Itu mengolok-olok. Jadi makanya Anda mengatakan Kristen lebih dulu. Anda mengatakan Kristen lebih dulu daripada Islam. Saya tanya. Anda merasa menang. Sebenarnya albino. Siapa namanya? Albino. Mereka kabur itu bukan sebenarnya ketakutan apa kalah. Albino. Saya jelas di situ nama saya, bukan nama saya yang kau baca. Jadi ya Albinie. Mancing saya beremosi gitu. Albinie saya tanya. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam, betul? Tolong Anda ibaratnya beda. Anda nggak bisa ditanyai. Anda cuma mau khotbah. Anda pikir di sini gereja, doktrin, dogma, nggak laku di sini, Bung. Saya tanya, Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam? Anda nggak bisa diajak berbicara dengan. Loh, Anda nggak bisa diajak bicara. Anda bicara sendiri. Giliran ditanya, Anda nggak mau menjawab. Anda mengakui Kristen lebih dulu daripada Islam. Sekarang saya tanya, Kristen sebelum Islam datang, nama kitabnya apa? Kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
benar. 8, Kamu itu 9, aslinya kamu. 10, Lihat kamu. 11, 12, Saya tidak 13, dengan omonganmu. 14, 15. Inilah akibatnya kalau terlalu lama menyembah korban dewa Molok. Saya tanya, Kristen sebelum Islam datang nama kitabnya apa? Kau ngegas kau bang, biarkan dulu dia bicara. Itu. Dia bicara terus. Itulah Dia nggak bisa menjawab. kekurangan Pikir-pikirnya orang. di sini gereja. Jadi dia ini merasa selalu menang. Saya kasih dia waktu. Saya kasih dia waktu menjawab sampai saya hitung kayak gitu nggak dijawab. Saya nggak ngegas. Saya tidak ngegas. Suara saya memang kayak begini. Ini suaranya Bang. Itu Suara saya memang kayak begini. Nah, jadi kamu Belum ada suara. Nah, saya tanya, dengarkan. Albini, dengarkan. Sebelum Islam datang, nama kitabnya Kristen itu apa, Albini? Tadi saya yang bertanya, jangan bolak-balik bertanya kamu. Nah, itu kan ya, satu.
2, Itulah 3, kemenangan yang selalu kau 4, dalam kehidupan. 5. Jadi memancing orang itu marah. Jawab aja Dia Bang merasa Haji. situ menang terus. Jawab aja Pak, jangan muter-muter ditanya kok nggak jawab. Pak Juma, antara Pak Juma dengan Pak John kan tetap bersahabat ya Pak Juma ya. Tidak Oh ada- iya, kita saudara, emang Iya. betul. Jadi Nah, itu kalaupun belum bisa sependapat, no problem lah. Itu memang masing-masing. Iya, benar, benar. Ini bukan masalah menang kalah. Ini masalah akidah. Kita perjuangkan akidah kita masing-masing. Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar. Kristen mencari pengikut, Islam juga mencari pengikut. Jangan ada di antara kita mau mencekal perjalanan agama masing-masing. Jangan berdebat. Biarkan saja kami yang mengajarkan. Gak bisa. Sekarang saya tanya, sebelum Islam datang, kalau betul itu Kristen lebih dulu, nama kitab Kristen sebelum Islam itu apa? Jangan bilang kitab Spanyol, nggak bagus. Jawab. Nah ini Pergi. caranya harus lari. Kenapa turun ya? Ayo, Caranya. Kalau Bang John jawab sama Bang Ipan ya. Jawab silakan Bang Kalau Ipan. Ipan lagi. saya gini, kalau saya sudah tahu kedua agama contoh Islam dan Kristen ini, saya selalu bedakan ya, baik Isa dan Yesus itu berbeda kisahnya. Baik juga Allah SWT maupun Allah Elohimnya bangsa Israel, Allahnya orang Kristen lah, itu berbeda. Karena kalau dilihat dari ayat masing-masing, ya kan. Kalau salah satu contoh aja lah gitu. Kalau surganya Muslim, itu kan ada bidadari, masih ada masalah birahi kan. Kalau Kristen kan seperti malaikat. Nah di situ saja saya lihat, oh kalau begitu di saat mana mungkin lah Allah menciptakan dua suasana surga yang berbeda, sehingga atau dua kitab yang berbeda, sehingga menyebabkan kedua kelompok umat ini debat sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman gitu. Kalau saya ambilnya, karena di keluarga aku pun yang Muslim ada, ya kan, jadi yang Kristen ada. Saya Lebaran kali ini juga saya makan silaturahim dengan sahabat ini di Marhaban di Singkawang ini. Saya mesti kosongkan perut saya untuk silaturahim, makan Lebaran gitu kan. Karena masalah agama ini dari dulu yang saya perhatikan itu rumit gitu. Masing-masing berpendapat. Jadi bedakan saja Allahnya yang berbeda, selesai, tukar informasi saja. Nah, kalau Saudara John, kalau Anda mau Islam dan Kristen itu duduk rangkulan, ngopi bareng, seperti Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, ya Kristen ini harus kembali kepada yang aslinya. Loh, apa itu? Kitabnya Kristen adalah bahasa Yunani, Tuhannya bahasa Yunani, pembawa agamanya bahasa Yunani. Jadi kembalikan kepada aslinya, percaya diri supaya tidak abu-abu. Kok ini kitabnya namanya juga Alkitab, Tuhannya juga disebut Allah. Gimana ceritanya Anda yang membuat kisru ini terjadi? Coba kemudian Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Theos, kitab Anda sebut Biblos. Nggak akan ada dialog Islam Kristen, nggak ada. nggak masalah Pak Zul. Nah itu nggak masalah buat Anda, karena yang dienakkan, yang dimenangkan Anda, yang diuntungkan Anda, yang dirugikan kami. Pak Jul begini, penyebaran masalah kekristenan itu kan sifatnya kontekstual, masalah penerjemahan bahasa Ibrani, Yunani-nya terus diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain gitu loh. Jadi ini kalaupun masalah kata Allah itu dipergunakan, kan memang ada sejarahnya dari bahasa dari akar sejarah awalnya gini, Saudara John. Seluruh nabi yang datang kepada Bani Israel itu menerima firman menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Andai saja Paulus, pendiri agama Kristen, menuliskan surat Roma dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, Romawi Yunani, penganut pagan ini tidak akan mungkin menjadi pengikut Paulus, Pak. Maka Paulus kemudian menggunakan bahasa Yunani.
untuk mengajarkan kepada Romawi dan Yunani, sehingga Romawi Yunani masuk ke dalam menjadi pengikut Paulus. Begitu juga Kristen. Begitu Kristen masuk ke Indonesia, istilah-istilah Islam itu digunakan untuk apa? Untuk menarik umat Islam masuk ke dalam ajaran Kristen. Bukan tanpa alasan, Pak. Saya sudah mengerti Pak penjelasan seperti ini. Berulang-ulang saya mendengar. Ya, Saya ngerti, silakan. Pak. Nah, Dinda begini, Moto dan yang lain silakan. Bang supaya Sidik, tidak salah silakan. paham, ya salah paham aja. Mengikuti perkataan Paulus, Paulus diilhami oleh Saya Allah. boleh nanya ya. Gitu. Kan semua ada ayatnya. Maksud saya gini. Silakan, Bang, silakan. Bang John sama Saya Bang nggak- Ipan. Saya nggak mau Saya debat. boleh nanya ya. Tentang sejarah nih Bang John. Bentar aku Ya, saya nanya sapa dulu, sejarah Bang, Bang John. tamu, Bang. Bang Ipan saya jawab. Aku sapa tamu Pada tanggal Bang Aldi. Bang Oke, Aldi. silakan. Bang Aldi aku tahu siapa. Silakan. Selamat siang Bang Mama. Bang lagi. Mbak Mamah Muda. Dari Kristen Iya. Islam, Mbak? Saya Islam bang, aku kepencet. Kalau nggak Iya. diturun aja nggak apa-apa. Minta like silakan suaranya. Oh iya, dari Kristen apa? Islam bang, saya Islam. Oh mau foto bareng Bang Juma ya? Iya udah. Oh iya. Ada mau tertanya nggak? 3 menit silakan sebelum saya turunin. Oh iya, minta turun apa? Aja. Udah, Nah, Mbak. turunin aja. Iya bang ya. Oh iya, ya udah. Saya boleh tanggapi sedikit tentang tadi Bang Aldi, silakan. uraian Pak Ustaz Azuma Aldi. tadi itu. Bang John, saya dari tadi Gantian, nyimak Bang, Bang John gantian, sama Bang, Bang gantian. Zulfa ya. Silakan Saya Pak, mau lanjut. nanya ini Bang John. Nah, Pada tanggal 18 April tahun 1521 Martin Luther ini kan, Abang tahu Martin Luther Bang John ya? Itu yo, Martin Luther tidak menyetujui surat pengampunan dosa yang dikeluarkan oleh Paus Bang John. Karena Oh, gitu. menurutnya Martin Luther ini hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa manusia. Bukan Ya. dengan jalan membeli surat aplat namanya. Jadi Aha. kenapa Bang John pada saat ajarannya hari ini menganggap Yesus yang sudah ditebus, yang sudah menebus manusia ini, ada lagi yang jual surat aplat, contohnya seperti Paus itu. Oh, Mengapa gitu. Paus menjual surat aplat itu sehingga Martin Luther apa namanya Protes. Halo? memprotesnya? Protes. Ya. Di mananya dia, Bang? Iya. Itu memang ya kan masing-masing organisasi SD ya, SD. punya penerapan seperti itu. Kalau dia mengeluarkan Oke, oke. surat ampunan tuh, kalau untuk urusan Ya, ya, ya. urusan pribadi memaafkan seseorang sama Sampai berapa juta yang mati gara-gara protes surat aplatnya itu. Apakah surat aplat itu salah atau benar? Coba dijawab. Ya, jadi ya kan masalah selisih paham. Satu kan kan masalah masing-masing penafsiran ya dalam kitab. Kalau Paus menerapkan seperti demikian di versinya dia bersama dengan yang lain berlawanan akhirnya perang. Saya pikir bukan Kristen aja begitu ya, agama lain juga sampai ribut-ribut sama aja. Itu manusianya gitu. Makanya sampai pada hari ini di Indonesia juga ada beberapa versi itu. Di Kristen tuh ada Oneness, ada Unitarian, banyak kelompok yang ada yang tolak Tritunggal, ada yang tidak. Oh iya. Jadi Berarti itu nggak pausnya itu masalah. salah Bang John ya. Kalau Abang bilang gitu berarti pausnya salah ya. Pausnya salah ya. Saya kan belum menyelidiki Pausnya salah. pribadinya. Saya belum menyelidiki Kan Bang John bilang begitu tadi. Jadi Berarti maksudnya pausnya salah kalau Bang bilang statementnya maksudnya seperti itu. gini, Bang, maksudnya Kaisar, Bang. gini. Kalau dia pakai surat pengampunan dari suratnya itu berlaku, mungkin masalah kesalahannya apa lain kali tidak berbuat lagi itu kan secara manusianya. Tapi apakah itu Iya. menjamin orang bersalah itu tidak akan bersalah lagi? Saya yakin manusia itu masih hidup di dalam daging, kapan-kapan muncul tanduknya bersalah dosa besar. Iya, dosa kecil. sedangkan tadi Bang John bilang begini, Bang John kan Yesus sudah menebus manusia, dosa manusia. Tapi kenapa ada lagi dibuat sama pausnya surat pengampunan dosa? Sedangkan katanya Bang John pertama tadi saya dengar
Yesusnya sudah menebus dosa-dosa manusia. Ngapain lagi buat surat upload kalau gitu, Bang John? Nah, berarti apa harusnya salah sama ajarannya salah begitu. Bukan kalau dia secara manusia, antar manusia, aku mengampuni juga kesalahanmu, sedangkan Tuhan mengampuni kesalahanmu, aku juga mengampuni dong. Kalau aku tidak mengampuni kesalahanmu, Tuhan tidak mengampuni, kan begitu. Kalau dia keluarkan sepucuk surat lalu diperjualbelikan masalah keuangan, itu pribadinya. Makanya Kolose pasal 3 ayat 2 Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi 25 berbunyi, barang siapa yang berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu sendiri karena Tuhan tidak memandang manusia gitu. Artinya siapapun dia sama Yesusnya manusia nih. Putus-putus malah di suaranya. Ya, manusia siapapun manusia hari ini sempurna ya. Hari ini terlihat sempurna tidak Bang Eri, Bang Krismoto ya. Waalaikumsalam. Izin ya, mualim. Gini Pak John, jangan terlalu panjang. Gini Pak John, saya mau tanya nih Pak John ya. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak Pak John? Bagaimana? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Tuhan yang mendahului. Ya, gini. Coba kita sepakat dulu. Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak nih? Mustahil Tuhan ada yang mendahului, betul atau tidak? Lu kan segala awal Tuhan ada awal dan akhir kan, apa salahnya kalau Tuhan mendahului, lebih mendahului gitu kan? Maksudnya gitu. Oke gini Ya, Pak John, mustahil, saya Pak. langsung masuk di ayat aja ya. Yang Tuhan Ya, kerjakan kan tiada yang mustahil maksudnya. Iya, jangan masuk di Lukas 1:37 nanti mental Pak John. Gini. Maksudnya silakan bagaimana? Iya, jangan masuk di Lukas 1:37 nanti Pak John terkeping-keping nanti kalau menjawab. Silakan bunyinya, silakan. Yesaya 48:12 gini. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Ya. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Betul ya? Iya. Yesaya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya. Betul. Ya, betul. Di dalam Quran surat Al-Hadid, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang gini Pak Yon, poinnya di sini, tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan sang pencipta atau Allah. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tentunya pencipta sudah pasti, jadi pencipta sudah pasti lebih dahulu dari apa-apa yang diciptakannya. Betul kan? Iya. Betul. Oke, kita sepakat dulu, betul ya? Ya, jadi gini Pak. Bentar dulu Pak. Bentar dulu, saya belum poinnya. Gini, jadi sudah betul ya, kita sepakat dulu nih, betul? Ya, Tuhan mendahului. Iya, betul. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena keberadaannya didahului oleh yang lain. Maria, Siti Maryam lebih dahulu ada daripada Yesus, dan tidak mungkin Yesus akan ada jika Maria belum ada. Maka Yesus bukanlah Tuhan. Betul atau tidak? Secara hierarki. Loh, saya tanya Pak, jangan secara hierarki sertijab. Saya nggak berbahas tentang serah terima jabatan. Yang saya di sini menyatakan poin yang saya paparkan di atas betul atau tidak. Pertanyaan Bapak. Loh, katanya udah iya. Masuk di poin air kok sertijab. Bang John. Jangan jebak. Pertanyaannya jangan jebak. Ini kan jebakan. Lu kok jebakan? Itu yang tertulis gimana sih? Iya. Pada akhirnya enggak. Yesus. Nih, begini Pak. Kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan, nih, Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah. Saya kan punya dasar untuk menjawab dengan ayatnya juga kan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Terus tadi yang saya paparkan itu bagaimana Pak? Yesus itu adalah nama Allah atau nama Bapa itu sendiri dari kata YHWH kan gitu, Yesua itu. Nah, Bapak baca Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 12 di situ.
Waktu Yesus secara manusia berdoa kepada Bapa, Bapa peliharalah mereka di dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus secara manusia itu namanya Yesus, Bapa itu namanya Yesus juga gitu. Kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, semata-mata bukan kemanusiaan, bukan kemanusiaan yang jadi Tuhan, bukan. Itu sarana penebusan saja. Contoh saya menyebut Tuhan Yesus, oh tolong saya Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan Yahweh atau Tuhan YHWH gitu loh. Jadi tadi ayat-ayat itu yang saya bacakan tadi gimana, Pak? Ya semua ayat yang dibaca itu benar. Bapak mengatakan Yesus berarti Yesus bukan Tuhan ya? Saya setuju juga. Yesus bukan manusia kok. Setuju dengan Bapak. Tapi sisi mananya, sisi kemanusiaan. Pak gini, Pak. Bapak, Yesus itu, Pak, gini. Yesus itu anak siapa, Pak? Yesus itu adalah firman Allah. Ya bukan, Pak. Saya tanya Yesus itu anaknya siapa? Anak Allah toh. Loh, anak Allah, ibunya namanya siapa, Pak? Ibunya. Yang melahirkan Yesus secara manusia itu Maria. Iya, anak Maria kan, gitu kan. Secara manusia, Bapak harus membagikan sifat ilahian dan kemanusiaannya. Kalau nggak gitu nggak ngerti, nggak nyambung. Yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu kan anak manusia. Itu anaknya siapa? Itu adalah kekuasaan, ada firmannya kembali kepada posisi sebelah kanan itu berbicara kuasa Allah itu sendiri. Iya, itu anaknya siapa? Terus anaknya Maria mana, Pak?